yang besar, yang rapi, dan penuh dengan umat. Tapi sebenarnya di balik itu ada perjalanan panjang yang tidak langsung terjadi begitu saja. Nah, setiap gereja pasti memiliki sejarah, dan sejarah itu sangat penting. Bukan hanya sebagai catatan masa lalu, tetapi juga sebagai cara untuk memahami bagaimana iman umat berkembang dari waktu ke waktu. Nah, dari sejarah kita bisa melihat bagaimana perjalanan para misionaris, bagaimana peran umat, dan bagaimana gereja mampu bertahan di tengah berbagai tantangan. Hal ini juga terlihat jelas dalam perjalanan paroki Stella Maris Siantan. Nah, paroki ini memiliki posisi yang sangat penting di wilayah Pontianak Utara dalam lingkup Keuskupan Agung Pontianak. Saat ini, gereja ini menjadi pusat kehidupan umat bagi ribuan umat yang tinggal di sekitarnya. Namun, gereja tidak lagi langsung besar seperti sekarang. Nah, awalnya semua dimulai dari komunitas yang kecil yang dikenal sebagai stasi Bintang Timur. Nah, dari komunitas kecil ini kemudian berkembang menjadi stasi Bintang Laut hingga akhirnya menjadi paroki pada tahun 1967. Nama-nama ini sebenarnya bukan hanya sekedar nama, tetapi memiliki makna. Bintang Timur melambangkan terang Kristus, sedangkan bintang laut atau Stella Maris melambangkan Maria sebagai penuntun umat dalam perjalanan iman. Kalau kita melihat lebih luas lagi, perkembangan ini tidak bisa dilepas dari sejarah gereja Katolik di Kalimantan. Gereja Katolik mulai berkembang sejak kedatangan misionaris Kapusin dari Belanda pada tahun 1905 di Singkawang. Dari sana, pelayanan mulai menyebar ke berbagai daerah, termasuk Pontianak. Para misionaris ini tidak hanya membangun gereja, tetapi juga membawa pendidikan dan pelayanan sosial bagi masyarakat. Wilayah Siantan sendiri adalah wilayah adat awalnya merupakan wilayah pesisir yang dekat dengan Sungai Kapuas. Kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi sungai, baik dalam hal transportasi maupun ekonomi. Karena letaknya di daerah pesisir, masyarakat Siantan pada masa itu dalam kondisi yang cukup sederhana. Namun, justru dari kesederhanaan itulah muncul solidaritas yang kuat antar masyarakat. Seiring berjalannya waktu, Siantan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Wilayah ini berubah menjadi daerah yang lebih padat dan menjadi bagian dari kawasan perkotaan Pontianak. Banyak pendatang dari berbagai daerah yang datang dan menetap di sana. Hal ini membuat Siantan menjadi wilayah yang memiliki keberagaman etnis dan budaya. Di wilayah ini hidup berbagai suku seperti Tionghoa, Melayu, dan Dayak. Selain itu, dapat juga berbagai agama yang hidup berdampingan secara harmonis. Keberagaman ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi gereja. Gereja tidak hanya hadir sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang harus mampu membangun hubungan yang baik dengan semua pihak. Kalau kita melihat lebih dalam lagi, awal mula umat Katolik di Siantan sebenarnya sangatlah sederhana. Komunitas awal sebagian besar berasal dari masyarakat Tionghoa yang sudah tinggal di wilayah ini sejak lama. Pada awalnya, mereka belum memeluk agama Katolik. Namun, ketika para misionaris mulai datang dan melakukan pelayanan, terjadilah perjumpaan yang kemudian membuka jalan
bagi perkembangan iman. Karena belum ada gereja, kegiatan iman dilakukan di rumah-rumah. Umat berkumpul dalam kelompok kecil untuk berdoa bersama. Kunjungan pastor pada masa itu sangatlah terbatas. Pastor biasanya datang dari pusat pelayanan di Pontianak dan hanya beberapa kali dalam setahun. Namun, justru karena keterbatasan inilah, setiap kunjungan pastor menjadi sangat berarti bagi umat. Mereka berkumpul untuk mengikuti misa, menerima sakramen, dan memperkuat iman mereka. Selain itu, kehidupan iman sehari-hari juga didukung oleh doa keluarga, doa rosario, kebersamaan antar umat. Nah, dari komunitas kecil yang sederhana inilah perlahan terbentuk dasar yang kuat bagi perkembangan gereja Katolik di Siantar. Dan dari sinilah perjalanan menuju berdirinya Paroki Stella Maris dimulai. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah berdirinya gereja Stella Maris Siantar. Baik, seiring bertambahnya jumlah umat, kebutuhan akan tempat ibadah yang lebih tepat mulai dirasakan. Komunitas yang sebelumnya hanya berkumpul di rumah-rumah mulai berkembang menjadi lebih terorganisir. Dari sinilah terbentuknya stasi sebagai pusat kegiatan umat. Stasi Bintang Timur yang menjadi tempat berkumpulnya umat Katolik di wilayah Siantar. Di tempat inilah umat mulai membangun kehidupan iman secara lebih teratur. Perkembangan ini tidak lepas dari peran para pastor dan misionaris yang dengan setia melayani umat, meskipun dengan keterbatasan. Walaupun kunjungan pastor tidak sering, mereka tetap berusaha memberikan pelayanan terbaik, seperti misa, baptisan, dan pembinaan iman. Kehadiran para pastor ini sangat penting dalam memperkuat iman umat dan membentuk komunitas yang lebih solid. Seiring waktunya, komunitas ini semakin berkembang dan akhirnya mencapai tahap yang lebih matang. Nah, pada tahun 1967 dilakukan baptisan pertama yang dimana dicatat secara resmi dalam buku baptis gereja. Peristiwa ini menjadi tanda bahwa gereja di Siantar telah menjadi paroki. Karena itu, tanggal tersebut kemudian dijadikan sebagai hari berdirinya Paroki Stella Maris Siantar. Nama Stella Maris yang berarti bintang laut itu memiliki makna yang sangat dalam. Maria dipandang sebagai penuntut umat, seperti bintang yang menuntut para pelaut di tengah laut. Seiring dengan perkembangan umat, kebutuhan akan sarana ibadah yang lebih besar juga semakin terasa. Bangunan gereja yang awalnya sederhana, kemudian diperbesarkan untuk menampung jumlah umat yang semakin banyak. Lalu pada tahun 2014, dimulainya pembangunan gereja baru yang lebih besar dan lebih presentatif. Bangunan ini tidak hanya bertujuan untuk menambah kapasitas, tetapi juga untuk menciptakan suasana ibadah yang lebih nyaman. Gereja baru ini kemudian diresmikan pada tahun 2022 oleh Uskup Agung Pontianak. Selain itu, gereja utama juga dibangun sebagai berbagai fasilitas pendukung, seperti pastoran sebagai tempat tinggal pastor, lalu yang kedua ada aula untuk kegiatan umat, serta yang ketiga ada Gua Maria, dan yang keempat ada juga jalan salib sebagai sarana devosi. Nah, menariknya, desain gereja ini juga mengadopsi unsur arsitektur
Tionghoa sebagai bentuk penghargaan terhadap gereja awal umat di Siantar. Lalu memasuki tahun 2026, perkembangan tidak hanya terjadi pada bangunan saja, tetapi juga pada penggunaan teknologi. Gereja sudah dilengkapi dengan sistem audio visual modern dan fasilitas live streaming, sehingga umat yang tidak bisa hadir secara langsung tetap dapat mengikuti misa. Semua perkembangan ini menunjukkan bahwa gereja Stella Maris terus berusaha menyesuaikan diri dengan kebutuhan umat di zaman yang terus berubah. 3. Dalam struktur kepemimpinan, paroki dipimpin oleh pastor paroki yang dibantu oleh Dewan Pastor Paroki. Melalui kerjasama ini, berbagai kegiatan gereja dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Keterlibatan umat juga sangat aktif. Umat tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga terlibat langsung dalam pelayanan gereja. Berbagai kelompok seperti orang muda Katolik, wanita Katolik, dan komunitas doa menjadi bagian penting dalam kehidupan paroki. Pelayanan gereja mencakup berbagai bidang, mulai dari liturgi, pendidikan iman, hingga kegiatan sosial. Dalam bidang liturgi, misa rutin diadakan setiap minggu, serta perayaan-perayaan misa seperti Natal dan Paskah yang diikuti oleh banyak umat. Dalam bidang pendidikan iman, gereja menyediakan pembinaan bagi anak-anak, remaja, dan orang tua. Selain itu, gereja juga aktif dalam kegiatan sosial seperti membantu masyarakat yang membutuhkan, memberi bantuan sembako, dan melakukan kegiatan kemanusiaan. Dengan demikian, gereja tidak hanya berperan dalam kehidupan rohani, tetapi juga dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun, dalam perjalanannya, gereja juga menghadapi berbagai tantangan. Perkembangan kota, pertumbuhan penduduk, serta keberagaman masyarakat menjadi tantangan yang harus dihadapi. Selain itu, perubahan zaman juga menuntun gereja untuk terus beradaptasi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, gereja terus berupaya memperkuat iman umat dan meningkatkan pelayanan. Berbagai kegiatan rohani dan sosial terus dikembangkan agar gereja tetap relevan bagi umat. Jika kita melihat keseluruhan perjalanan ini, kita dapat memahami bahwa gereja Stella Maris bukan hanya sebuah bangunan, tetapi sebuah komunitas iman yang hidup. Dari komunitas kecil di rumah hingga menjadi paroki besar seperti sekarang. Semua ini terjadi karena iman, kerjasama, dan semangat pelayanan. Kedepannya diharapkan paroki Stella Maris terus berkembang dan tetap menjadi tempat bagi umat untuk pertumbuhan dalam iman dan kebersamaan. Sekian penjelasan tentang sejarah Gereja Katolik Stella Maris Siantar. Kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.